Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aulia Amanda akan menjelaskan tentang algoritma DDA. Apa sih algoritma DDA itu? Algoritma DDA adalah algoritma pembentuk garis yang sederhana dengan nilai titik awal X1 dan Y1 dan nilai titik akhir X2 dan Y2. Kemudian, nilai yang dihasilkan akan dikonversi menjadi nilai integer. Kita lihat pada contoh berikut ini. Diketahui titik awalnya adalah 6 dan 6, berarti X1 dan Y1-nya 6. Dan titik akhirnya atau X2 dan Y2-nya 12 dan 10. Kemudian kita mencari delta X. Delta X itu dicari dari X2 dikurang dengan X1 menghasilkan nilai 6. Dan delta Y dihasilkan dari Y2 dikurang Y1 menghasilkan nilai 4. Karena delta X di sini lebih besar, maka kita menggunakan step delta X atau 6. Kemudian kita mencari X increment. X increment sendiri didapat dari delta X dibagi dengan delta X atau 6 dibagi 6 menghasilkan nilai 1. Dan untuk mencari nilai increment dihasilkan dari delta Y dibagi dengan delta X menghasilkan nilai 0,67. Kemudian kita buat tabel untuk mencari X dan Y. Nah, di sini kan karena delta X lebih besar, maka yang kita pakai di sini adalah 6. Jadi, titik awalnya itu adalah 6, X-nya 6, Y-nya 6. Nah, kemudian untuk mencari nilai X, kita menjumlahkan nilai X dengan nilai X increment. Berarti 6 ditambah 1 menghasilkan nilai 7. Dan untuk mencari nilai Y, kita harus menjumlahkan nilai Y ditambah dengan Y increment. 6 ditambah 0,67 menghasilkan 6,67. Kemudian dibulatkan menjadi titik 7,7. Untuk titik yang kedua, 7 ditambah 1 menghasilkan nilai 8. 7 ditambah 6,67 menghasilkan nilai 7,33. Dibulatkan menjadi titik 8,7. Kemudian 8 ditambah 1 menghasilkan nilai 9. 7 ditambah 7,33 menghasilkan nilai 8. Maka titik X dan Y-nya 9 dan 8. 9 ditambah 1 menghasilkan nilai 10. 8 ditambah 8,0,67 menghasilkan nilai 8,67. Menghasilkan titik 10 dan 9. 10 ditambah 1 menghasilkan nilai 11. Dan 9 ditambah dengan Y increment menghasilkan nilai 9,33 dibulatkan menjadi 11,9. 11 ditambah 1 menghasilkan nilai 12 dan 9 ditambah 0,67 menghasilkan nilai 10. Kemudian dibulatkan menjadi 12 dan 10. Kenapa cuma sampai 12 dan 10? Karena titik akhirnya itu adalah 12 dan 10. Berarti kita berhenti di situ. Nah, kemudian kita buat titik koordinatnya. X-nya 6, Y-nya 6, berarti titiknya di sini. Begitu juga seterusnya. Sekian pengertian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiyat Abdul Mikrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Bresenham. Algoritma Bresenham. Di sini titik X1, X2-nya yaitu 6,6 dan titik Y1 Y2-nya yaitu 12,10. Di sini F1-nya 6,6
6 A-nya 6,6, berarti X1-nya 6, X1-nya 6, Y1-nya 6, X2 12, Y2-nya X2-nya 12, Y2-nya 10. Sini ya, untuk mencari DJ dan DX, yaitu AX dan AY sama dengan DY sama dengan Y2 kurang Y1, yaitu 10 dikurang 6, jadinya 4 untuk mencari DY. Sementara untuk mencari DX yaitu X2 dikurang X1, yaitu 12 kurang 6, maka DX nya mendapat 6. Untuk mencari M nya yaitu Y2 dikurang Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, berarti 4 per 6, 4 per 6 itu dapatlah hasil 0,67. Adapun mencari D1 yaitu rumusnya 2 kali DY, yang berarti 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8, sehingga D1 nya mendapat 8. Untuk mencari D2 nya yaitu 2 kali DX kurang DY, yaitu 2 dikali DX ini, DX 6, DY 6, DY 4, berarti 6 kurang 4 2, baru 6 kurang 4 2, 2 kali 2 4, maka dapat hasilnya D2. Untuk mencari A-nya yaitu untuk mencari P-nya yaitu D1 kurang DX, yaitu 8 kurang 6 sama dengan 2. Untuk mencari P-nya dan untuk mencari X-nya itu X tambah 1, yaitu 6 tambah 1 sama dengan 7. Oke. Untuk mencari P-nya untuk mencari P-nya itu P kurang D2 yaitu untuk mencari P-nya itu yang tadi P-nya kan udah dapat 2 kan, karena 8 kurang 6. Untuk mencari P1-nya yaitu P kurang D2, P-nya kan 2, D2-nya kan 4 kurang D2 min 2. Dan untuk mencari X-nya itu X tambah 1, yaitu 7 tambah 1 sama dengan 8, dan carinya yaitu dengan 7. Nah, berarti itu untuk mencari P2. Ini salah, P2. P1 kan udah diketahui. Itu untuk mencari P2-nya, min 2 itu 2 kurang 4 dengan min 2. Untuk mencari X-nya yaitu X tambah 1, berarti 7 tambah 8, 7 tambah 8, karena 6 7, 8 9 10 11 12 gitu seluruhnya. Untuk mencari Y-nya yaitu 7. Untuk mencari P3-nya sebelum grafik, untuk mencari P3-nya adapun P tambah D1. Di sini kan P-nya 2 dan D1-nya sama dengan 8. Berarti min 2 ditambah 8 sama dengan 6, maka dapatlah P-nya 6. Dan untuk mencari X-nya itu X tambah 1. X-nya kan di sini 8 ditambah 1. X-nya kan di sini kan X-nya kan di sini 8 tambah 1, maka 9. Y-nya itu ini step tambah ini, tambah 7 tambah 1 dapat 8. Dapatlah P3-nya 9,8. Begitu juga seterusnya yang P 6,6, P1
7,7, P2 8,7, dan P3 9,8. Pun mencari P4 nya itu P kurang D2, yaitu kan P sebelumnya adalah 2, P sebelumnya ada 6, dikurang P kan P nya 6, kurang 2, 6 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk mencari X nya itu X tambah 1, yaitu yang tadi 9 tambah 1, makanya dapat hasil 10. Dan untuk mencari Y nya juga 2 untuk mencari Y nya 2, itulah 9 tambah 1, makanya dapat 9. 7 tambah 1 dapat 9. Dan yang terakhir untuk mendapatkan P5 nya yang terakhir yaitu P tambah D1, yaitu min 2 tambah 8, jadi dapatnya 6, min 6, 6, Y nya 9 tambah 1 sama dengan 10, berarti dapatnya 10,9 dan seterusnya. Maka dapatlah titik XY nya, yaitu 6,6, 7,7, 8,7, 9,8, 10,9, 11,9, 12,9, sehingga kita dapat membuat grafiknya. Yaitu kan yang pertama 6,6, yaitu titik dari titik 0 6,6, maka dapat hasil grafik ini 6,6. Kedua itu 7,7, maka dapatlah 7,7 dan dapat ya berada di titik 7,7. Dan ketiga 8,7, sejajar dengan 7,7 tapi titiknya di 8,7, maka dapatlah grafiknya. Dan yang sini dapat titik 9,8 dan kita dapat menggambar grafiknya 9,8. Dan yang ke-5 titik itu 10,9 dan dapatlah grafiknya 10,9, yaitu titik 10 dan titik 10x, titik x10 dan titik y9. Titik ke 6 11,9 dapatlah titik D, titik x nya 11 dan titik y nya 9. Dan terakhir yaitu titik 12,10, titik x nya 12 dan titik y nya 10, sehingga dapatlah grafik algoritma Bayesian. Sekianlah dari presentasi tentang algoritma Bayesian. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan karena di sini akan menjelaskan tentang algoritma. Pertama kita tentukan dulu X1 dari Y1, dimana X1 di sini saya bisa contoh 0 dan Y1 itu ketentuannya adalah dari jarinya. Maka di sini kita beli dari jarinya dulu, ukurannya sama dengan 8. Maka kita dapat hasil X1 adalah 0, Y1 adalah 8. Dan untuk nilai P nya rumusnya itu 1 dikurang dari jari, itu 1 dikurang 8, maka hasilnya minus 7. Selanjutnya kita bikin table, ada P, X, Y, X, dan Y. Untuk P yang pertama kita kasih minus 7 sesuai dengan yang sini. X nya juga sama 0, ini juga sama 8, maka X dan Y adalah titik 0,8. Untuk yang P yang kedua ada dua cara. Jika P nya itu lebih kecil dari 1, maka X nya itu ditambah 1 dan Y nya itu ditambah, maka 0 tambah 1 adalah 1 dan Y nya itu tetap pada 8. Nah, untuk mencari P nya itu ada rumus, yaitu P yang pertama ditambah 2 dikali X nya ditambah 1, maka hasilnya minus 4. Maka titik X dan Y ada pada titik 1,8. Yang kedua, karena P yang kedua itu tetap semua sama yang tadi lebih kecil dari 0, maka X itu tetap ditambah 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, dan 8 ini tetap.
masukkan rumus yang tadi, P ditambah 2 dikali X ditambah 1, maka hasilnya dapat 1. Dan ini ada X dan ini ada 2 di titik 2,8. Nah selanjutnya, karena P ini lebih besar atau sama dengan dari 0, maka di sini X ini ditambah 1, 2 tambah 1 jadi 3, dan ini di sini dikurang 1, jadi 8 dikurang 1 itu 7. Rumus mencari P itu sama, cuma ada tambahan di akhirnya, yaitu P ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y, maka hasilnya minus 6. Maka titik X dan Y adalah di pada titik 3,7. Balik ke tadi, karena di sini P nya lebih kecil dari 0, maka X yang ditambah 1, Y nya tetap, dan P nya rumusnya sama macam tadi, P ditambah 2 kali X ditambah 1 hasilnya 3, maka titik X dan Y berada pada titik 4,7. Selanjutnya, karena P yang ini adalah lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 0, maka balik ke rumus tadi, X nya ditambah 1, 3 tambah 1 4, dan 7 nya Y nya kurang 1, 7 kurang 1 sama dengan 6. Untuk mencari rumusnya, itu P ditambah 2 dikali X ditambah 1 kurang 2 dikali Y tambah 1 hasilnya 2, dan titik X dan Y berada pada titik 5,6. Dan yang terakhir, ini ada sama macam yang di atas, karena 2 itu lebih besar sama dengan dari 0, maka kita masukkan rumus tadi, mana X ditambah 1, 5 tambah 1 6, dan Y nya kurang 1, 6 kurang 1 sama dengan 5. Dan untuk P nya kita masukkan rumusnya, P ditambah 2 kali X tambah 1 kurang 2 dikali Y ditambah 1, maka hasilnya 5. Dan dapatlah titik X ini pada titik 6,5. Nah ini kenapa tidak diteruskan, karena untuk syarat penyelesaiannya itu X nya itu harus lebih besar atau sama dengan Y nya, karena X nya lebih besar dari Y nya, maka sudah selesai. Lanjut ke grafiknya, ya kita ikutin saja di sini, di mana titik 0,8 maka ada di sini, terus titik 1,8 ada di sini, titik 2,8 ada di sini, titik 3,7 ada di sini, titik 4,7 ada di sini, titik 5,6 ada di sini, titik 6,5 ada di sini. Nah selanjutnya kita balik, titik 8,0 ada di sini, 8,1 ada di sini, 8,2 ada di sini. Kembali lagi jadi 7,3 di sini, 7,4 di sini, 6,5 sama, jadi tidak bisa buat lagi, dan 5,6 juga sama di sini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.